bertemu lagi dalam acara pembelajaran daring, dan Bapak akan sampaikan bahwa pembahasan yang lalu itu sudah sebagian Bapak koreksi nilainya. Bagian B itu cukup bagus nilainya ya, bagian A masih banyak harus perbaikan. Ya, bagi yang belum dikoreksi harus sabar dulu karena nilainya juga Pak Yakub kirim langsung ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kalian akan Pak Yakub jelaskan tentang bab 2, klasifikasi makhluk hidup ya. Klasifikasi makhluk hidup ini adalah bagian yang perlu kita pelajari karena keuntungan daripada klasifikasi itu nanti kita lebih mudah untuk mengenal makhluk hidup itu. Apa arti klasifikasi? Klasifikasi dapat kita artikan sama dengan pengelompokan. Contohnya kalian ada kelompok kelas 7, ada kelompok kelas 8, ada kelompok kelas 9. Masing-masing tingkat juga dibagi lagi menjadi kelompok kelas 7A, 71, 72, dan 73. Nah, itulah yang dimaksud dengan klasifikasi atau pengelompokan. Baik anak-anak sekalian, kita mencoba untuk membahas beberapa subpokok bahasan. Tapi untuk hari ini mungkin cuma 2 subpokok bahasan aja yang bisa kita bahas, yaitu pertama ciri-ciri benda di sekitar kita. Yang kedua, bagian B itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang bagian terakhir itu nanti anak-anak bisa lihat di buku paket halaman 19, yaitu pengklasifikasian makhluk hidup ya. Anak-anak sekalian, untuk bagian sub pokok bahasan bagian A ini, yaitu ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Tentu tidak sulit kita untuk memahaminya atau mengetahuinya. Ada yang disebut benda mati dan ada juga yang disebut benda hidup. Benda hidup ini di dalam ilmu biologi atau ilmu IPA juga itu disebut juga organisme. Jadi benda hidup itu bisa kita katakan dengan organisme. Nah, apa saja organisme itu? Organisme itu adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, dan juga diri kita sendiri, yaitu insan atau manusia. Manusia ini kalau istilahnya juga disebut insan. Insan ya. Kalau hewan ya dulu hewani, insani. Kalau tumbuhan biasanya disebut juga nabati ya. Nah, anak-anak, untuk benda mati kita insya Allah sudah paham betul bahwa ada bentuk padat, contohnya batu, ada bentuk cair, contohnya air, bensin, alkohol, dan sebagainya. Ada juga bentuk gas atau udara yang biasa kita sebut gas itu. Nah, itu contohnya adalah oksigen, CO2, kemudian H2S, itu gas-gas yang bisa keluar berada di sekitar kita. Termasuk uap air. Air bentuk cair ini kalau dia sudah berubah menjadi bentuk gas namanya uap air. Kalau di langit namanya awan ya, awan. Jadi ini adalah sebenarnya istilahnya gas uap air, jadi ada di udara. Baik anak-anak sekalian, khusus untuk benda hidup dapat kita identifikasi ya. Mungkin istilah ini agak asing bagi kalian. Arti identifikasi itu adalah pengenalan atau mengenali ya, dengan ciri-cirinya sebagai berikut untuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup nanti bisa kita bahas pada subpokok bahasan B, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin anak-anak nanti di dalam buku bisa lihat halaman 41 ya, halaman 41. Maaf tadi Pak Yakub tadi bilang halaman 49 itu yang ada ya, yang tentang
sub pokok bahasan C mengklasifikasi makhluk hidup itu halaman 49. Nah, bukan halaman 19. Ya, untuk sub pokok bahasan ciri-ciri makhluk hidup itu sebenarnya di dalam buku halaman 41 itu ada 9 saja. 9 saja, tapi di sini Pak Yakub tambahkan satu lagi menjadi ke-10 ya. Nanti bisa kita bahas satu persatu. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian bisa mengatakan bahwa benda hidup pasti bergerak? Nah, kalau benda mati tidak bergerak. Mohon maaf kalau orang sampai meninggal, berarti orang itu sudah tidak bergerak lagi. Nah, berarti dia sudah bukan benda hidup kan gitu ya. Tetapi kalau benda hidup insya Allah selalu bergerak. Bergerak di dalam hal ini istilahnya adalah mutasi. Bisa juga movement itu gerakan. Kalau mutasi perpindahan. Setiap benda yang pindah itu karena dia bergerak. Nah, ya. Baik. Nanti di sini kita bisa melihat bergerak itu pada tumbuhan bagaimana, pada hewan juga bagaimana, kayak gitu ya. Baiklah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, berkembang biak. Jadi makhluk hidup atau organisme itu pasti beranak pinak, ya, berkembang biak dari sedikit bertambah banyak. Nah, istilahnya apa? Reproduksi. Kalau pabrik jelas juga produksi barang, artinya dari sedikit tambah banyak. Tapi kalau pengertian reproduksi adalah berkembang biak, meneruskan keturunan ya. Kemudian yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Istilahnya inkresi. Inkresi itu perkembangan atau pertumbuhan. Tentu beda antara tumbuh dan kembang. Nanti di sini bisa kita lihat tumbuh itu apa, kembang itu apa ya. Baik, supaya nanti pembahasannya lebih khusus, kita lanjutkan aja dulu. Ciri yang keempat, jadi ciri yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah bernapas. Bernapas ini baik tumbuhan, hewan, apalagi manusia pasti bernapas. Kira-kira menurut kalian itu antara makan, minum, dan bernafas itu mana yang lebih penting? Ayo, ya, coba kita pikirkan dulu. Kalau menurut Pak Yakub, itu bernafas itu penting sekali. Buktinya apa? Nah, coba umpamanya kalau kita dalam keadaan puasa, kita mungkin kurang lebih 14 jam itu kita tidak makan dan tidak minum. Tapi apakah mungkin dalam 14 jam itu kita tidak bernafas? Maka kalau 1 jam saja kita tidak bernafas, insya Allah sulit. Mungkin jantung kita akan berhenti segera ya. Nah, baik anak-anak sekalian, coba latihan. Tarik nafas yang panjang sekarang ya. Coba tarik nafas yang panjang. Nah, ini insya Allah nanti jantungnya kuat, otaknya juga cerdas ya. Karena apa? Oksigen cukup masuk ke dalam tubuh untuk memberi gas pembakaran pada darah ya. Baik anak-anak sekalian, yang kelima. Yang kelima itu butuh tenaga. Tenaga ini kalau pada manusia itu disebut nutrisi, hewan dan tumbuhan. Tetapi ada juga yang bisa berbentuk tenaga tapi pada benda mati. Nanti kita lihat contohnya apa beda manusia dengan mobil. Sama-sama bergerak, tetapi yang satu hidup, yang satu mati ya. Nah, kemudian yang keenam, ternyata organisme atau makhluk hidup itu juga mampu melakukan penyesuaian diri. Contohnya umpama begini, di daerah dingin, di daerah dingin, contohnya di Bedugul, itu karena pipi manusia itu yang kulitnya agak putih jadi menjadi kemerah-merahan, karena mungkin dia harus banyak membentuk sel darah merah untuk lebih banyak mengikat oksigen. Jadi semakin tinggi kita naik dari permukaan bumi itu,
oksigen itu semakin rendah ya. Nah, jadi itu adalah penyesuaian diri. Kemudian itu diistilahkan adaptasi. Yang ketujuh disebut apa? Irritabiliasi. Kalau kita artikan itu adalah peka terhadap rangsangan. Jadi umpamanya rangsangan udara dingin. Pada saat udara dingin, otomatis pori-pori kita sedikit agak mengecil, mengkerut gitu ya. Jadi kalau orang kedinginan itu juga artinya juga kulitnya mengkerut. Tapi kalau udara panas, langsung berkeringat kita, karena pori-pori juga membesar. Lalu terjadi usaha untuk menurunkan panas tubuh dengan mengeluarkan keringat. Pada saat keringat itu mengering, dia otomatis menyerap kalor yang ada di dalam tubuh kita, sehingga suhu badan kita ya tetap menjadi normal sekitar 37. Baik anak-anak, yang kedelapan ada yang disebut ekskresi atau pengeluaran. Nah, saya tuh mau kasih contoh gini ya, ada seorang ulama mencoba untuk menantang seorang raja. Tujuannya untuk bagaimana seorang raja ini bisa mensyukuri nikmat Allah dalam satu gelas air. Ulama besar ini mengatakan, Tuanku Raja, seandainya Tuanku dalam keadaan haus, yang ada di depan Tuanku adalah segelas air ini, dan kalau Tuanku Raja tidak bisa minum air ini, maka Tuanku Raja akan mati. Lalu berpikir raja itu, apa yang Tuanku Raja lakukan? Daripada saya mati, lebih baik saya tebus dengan separuh kerajaan saya. Oke, sudah. Kalau gitu Tuanku Raja menebus air satu gelas ini dengan separuh kerajaan. Sekarang Tuanku Raja sudah minum air satu gelas ini, haus Tuanku Raja sudah hilang. Tetapi air ini tidak bisa keluar lagi berupa keringat maupun berupa urin. Buang air kecil tidak bisa, keringat juga tidak bisa. Dan kira-kira Tuanku Raja juga akan mati lagi. Akhirnya apa yang Tuanku Raja lakukan? Daripada saya mati dengan tantangan yang kedua, lebih baik saya tebus lagi dengan separuh kerajaan saya. Loh, kalau gitu satu gelas air ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan satu kerajaan Tuanku Raja. Iya, betul ya, wahai ulama. Akhirnya Tuanku Raja sadar betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, maka dengan kata lain nanti ada surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ditantang oleh Allah berulang kali dalam surat Ar-Rahman itu, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, gitu ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, pengeluaran ini penting sekali. Pak, aku punya cerita lagi satu menarik sekali. Di Amerika itu ada seorang seniman, dia jaga aneh sekali ya. Lalu dia ingin mewarnai tubuhnya, dicat macam sampai rata, dicat tubuhnya. Akhirnya setelah beberapa jam suhu badannya naik, suhu badannya makin panas, dia berangkat ke rumah sakit minta tolong supaya panasnya turun. Lalu ditolong, tapi karena cat itu sudah menutupi seluruh pori-pori tubuhnya, maka panasnya tidak bisa turun, tidak bisa segera. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, meninggal. Nah, ini anak-anak sekalian, kulit kita juga ternyata perlu dijaga kebersihan untuk ekskresi. Yang ke-9 adalah gen keturunan. Gen keturunan itu sering disingkat dengan DNA. DNA ini anak-anak singkatan dari diribonukleik acid, yaitu asam diribonukleik gitu, itu di bahasa Indonesia kan ya. Nah, kemudian yang ke-9 ini, yang ke-10 ini memang sebenarnya ada, yaitu keteraturan hidup. Keteraturan hidup itu kita sebut regulasi. Nah, mungkin di buku kita ini cukup sampai 9 saja. Sebenarnya anak-anak bisa hafal 5 aja udah bagus ya. Baik. Nah, bergerak, kita coba uraikan satu persatu. Bergerak pada tumbuhan dan hewan ini.
Kalau manusia ya mirip dengan hewan, cuma kelebihan manusia itu punya akal pikiran. Nah, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu sebaik-baiknya makhluk ya. Pada tumbuhan itu geraknya statis dan pasif. Gerak. Tetapi dia gerak di tempat, geraknya agak pasif ya. Contoh gerak pada tanaman itu umpamanya gerak kembangnya bunga. Pada hewan itu dinamis dan aktif. Jadi bisa berpindah-pindah dan bisa aktif. Nah, anak-anak sekalian, reproduksi ini adalah perkembangbiakan, bisa kita bagi menjadi generatif dan vegetatif. Generatif itu artinya berkembang biak secara kawin, kalau vegetatif berkembang biak secara tidak kawin. Nah, ini pada tumbuhan bisa juga terjadi polinasi atau penyerbukan. Pada tumbuhan juga bisa vegetatif, contohnya kita setek batang ubi, kita tanam tancapkan aja tumbuh dia ya. Nah, itu dia tanpa kawin ya. Kemudian yang ketiga, tumbuh dan kembang atau inkresi. Tumbuh itu sifatnya kuantitatif. Apa kuantitatif itu anak-anak? Kuantitatif itu adalah menyangkut jumlah dan ukuran. Contohnya umpamanya dari balita menjadi anak-anak itu ya, nanti badannya tambah besar, selnya bertambah banyak, ukurannya juga tambah besar. Nah, adapun kembang ini hubungannya secara kualitatif. Kualitatif itu bisa diartikan kedewasaan ya. Jadi anak kita manusia umpamanya juga bertambah usia kita, bertambah dewasa kita. Secara kuantitatif kita bertambah besar, secara kualitatif kita bertambah dewasa. Nah, karena itu anak-anak sudah SMP harus lebih dewasa dari anak-anak SD, betul kan? Nanti bapak ibu guru pasti senang sama kalian ya. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, pernafasan atau respirasi. Pernafasan ini ada dua saja. Yang satu menghirup udara masuk atau inspirasi, kemudian kita keluarkan lagi, yaitu ekspirasi. Waktu masuk itu kita mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin banyak mengandung zat besi. Karena zat besi itu mudah sekali bereaksi dengan oksigen ya. Nah, setelah itu pada waktu ekspirasi kita mengeluarkan CO2 dan uap air ya. Uap air itu anak-anak bisa buktikan apakah betul di udara yang nafas yang kita keluarkan itu ada uap air. Coba aja anak-anak pagi-pagi hari tiupkan udara nafas itu di kaca jendela. Insya Allah akan akan berkabut ya, berkabut putih ya, itu karena ada uap airnya. Kemudian kita lanjutkan nutrisi dan energi. Di sini Pak Yakub ambil contoh manusia dan mobil sama-sama bergerak. Tapi kalau manusia itu hidup, kalau mobil itu benda mati. Nah, jadi tidak setiap yang bergerak itu benda hidup. Nah, kalau mobil dia butuhkan energi berupa bensin. Ini energi kimia anak-anak ya. Kemudian manusia membutuhkan apa? Nasi. Ini juga energi kimia. Energi kimia yang bisa nanti dioksidasi, direaksikan dengan oksigen, sama-sama menghasilkan energi panas. Nah, sekalian ya. Kita lanjutkan yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu disebut bergas 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adaptasi. Adaptasi ini ada yang disebut adaptasi bentuk luar. Adaptasi bentuk luar itu disebut adaptasi morfologi. Ada juga yang disebut bentuk dalam, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi bentuk luar itu contohnya gini ya. Orang di daerah dingin kemungkinan bisa jadi hidungnya lebih panjang. Kenapa? Karena dia harus menghirup udara dingin untuk supaya beradaptasi dengan suhu tubuhnya melalui saluran hidung yang lebih panjang. Jadi kemungkinan itu termasuk adaptasi morfologi ya. Adapun adaptasi fisiologi itu adalah yang seperti tadi Pak Yakub bilang, orang di daerah
pegunungan itu pipinya merah. Kalau dia kulitnya putih, pipinya merah. Karena apa? Karena dia memproduksi hemoglobin lebih banyak lagi ya, untuk lebih kuat mengikat oksigen ya. Itu adaptasi fisiologi. Yang ke-7 adalah kepekaan atau iritabilasi pada tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Kalau pada tumbuh-tumbuhan semua semua ciri-ciri hidup yang 8, 9 atau 10 ini ada dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Makanya disebut tumbuh-tumbuhan itu sebagai memiliki hayati atau kehidupan. Tapi pada hewan itu dia punya insting atau punya naluri ya, naluri. Maka itu disebut intuisi. Jadi kepekaannya nanti melibatkan intuisi. Lalu bagaimana pada manusia? Manusia ini punya kepekaan yang paling tinggi, yaitu hati nurani ya. Ini mungkin bisa kita hubungkan. Kalau yang hayati ini adalah kepekaan fisik, sedangkan intuisi dan nurani adalah kepekaan non fisik ya. Nah, anak-anak sekalian, supaya aku kasih contoh begini. Kita naik motor di tengah jalan, tiba-tiba ada nenek-nenek di jalan jatuh ya. Dan pasti kita timbul rasa kasihan, itu berarti nurani kita yang sudah bekerja ya. Lalu kita ingin menolong nenek-nenek tersebut, motor kita senderkan, berhenti kita, lalu kita coba angkat nenek itu, kita bopong, kita bawa ke pinggir jalan. Apa yang bisa kita bantu kepada nenek itu kita lakukan. Nah, inilah yang disebut dengan nurani. Kalau binatang itu tidak punya pikiran seperti itu ya. Kepekaan terhadap untuk menolong lingkungan itu tidak ada ya. Nah, baik, yang ke-8 itu ekskresi. Ekskresi ini artinya sesuatu yang kita keluarkan dari tubuh kita berupa bahan-bahan atau zat-zat yang sudah tidak berguna ya. Kalau nanti kita lanjutkan bab-bab selanjutnya, kita akan pelajari ekskresi pada manusia itu ada 4. Yaitu pertama ginjal. Ginjal itu mengekskresikan urin. Yang kedua paru-paru mengekskresikan CO2. Yang ketiga kulit mengekskresikan keringat ya. Yang keempat hati mengekspresikan empedu. Lalu ada pertanyaan, sistem pencernaan itu kan juga mengeluarkan sesuatu, mungkin mengeluarkan padatan, tapi ini digolongkan dalam sistem defikasi. Defikasi itu pencernaan. Jadi kalau toh itu dimasukkan dalam pengeluaran nanti juga bisa, tetapi biasanya kita membahas 4 saja dulu ya. Nanti dalam pencernaan itu ada sistem tersendiri yaitu sistem defikasi, destinasi. Yang ke-9 DNA. DNA ini nanti tanda-tandanya bisa kita lihat pada kromosom dan gen ya. Kromosom itu pewarisan sifat keturunan pada anak-anak atau pada regenerasinya, pada generasi berikutnya adalah bersifat fisik maupun bersifat ya watak. Nah, sifat ini watak atau karakter. Jadi mungkin kalau kita lihat ada pernikahan antara bangsa Arab dengan bangsa Cina, ya tentu nanti anaknya tidak seperti Arab sekali, tidak seperti Cina sekali. Di Tawakal ini juga ada yang bapaknya orang Arab, ibunya orang Cina. Ya, jadi anak-anak sekalian itu nanti akan sifat bentuk fisiknya mungkin ambil tengah-tengah dia, tapi sifatnya juga bisa ambil tengah-tengah. Tapi juga bisa jadi nanti mana yang paling dominan ya. Dan terakhir adalah regulasi. Yang ini di dalam buku tidak dicantumkan, tapi Pak Yakub tambahkan. Regulasi itu adalah keteraturan. Keteraturan itu pada organisme atau tumbuhan, hewan dan manusia itu biasanya
menyangkut iklim dan cuaca. Contohnya gini, pada musim dingin biasanya musim perkawinan itu. Kucing-kucing kita biasanya banyak kawin pada musim dingin ya. Bikin ganggu orang tidur. Kita nggak bisa tidur gara-gara atap kita dikeroyokin sama kucing-kucing yang mau kawin itu ya. Jadi anak-anak itu iklim itu mempengaruhi keteraturan ya. Nanti bunga flamboyan itu dia mekar pada musim apa gitu, pada musim kering atau pada musim dingin itu akan kelihatan, pada musim hujan atau musim kering gitu ya. Nah cuaca harian juga ini mempengaruhi keteraturan hidup kita. Jadi ini materi sub pembahasan kedua, sub pembahasan A dan sub pembahasan B. Nah anak-anak sekalian, walaupun Pak Yakob belum begitu selesai mengoreksi pekerjaan kalian, cobalah nanti kalian lanjutkan menjawab soal-soal halaman 47 ya. Sebentar, mungkin bukan halaman 47 ya, masih kita halaman 42 kemudian sampai halaman 43 bagian A dan B saja. Bagian A 10 soal, bagian B 5 soal ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Yakob jelaskan bisa kalian terima dan banyak-banyak membaca dan latihan. Mungkin ini saja dulu. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.